Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Fadilah, NIM 2211280. Di sini saya akan menjelaskan tentang para pihak dalam sengketa tata usaha negara. Terus ada pengertian sengketa tata usaha negara, definisi sengketa tun. Sengketa tun adalah sengketa timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkan keputusan tata usaha negara. Terus ada dasar hukum itu di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi dasar hukum yang menyelesaikan sengketa tun. Terus ada unsur-unsur. Lembaga berwenang pengadilan adalah lembaga yang berwenang mengadili perkara diatur dalam pasal 24 Undang-Undang 1945. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta di Mahkamah Konstitusi. Terus ada hakim yang berwenang. Hakim harus profesional, berintegritas dan imparsial, tidak memihak. Hakim harus bebas dari pengasuh eksternal dalam memutuskan perkara. Terus ada pihak yang berperkara. Pengadilan harus melibatkan setidaknya dua pihak, penggugat atau pelapor dan tergugat atau terdakwa. Proses pengadilan hanya dapat berjalan jika ada pihak-pihak yang bersengketa dan atau terlibat di dalam perkara itu. Terus ada penggugat dalam tun. Definisi penggugat adalah orang yang atau badan hukum perdata yang merasa hak atau kepentingan hukumnya itu dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara. Yang kedua itu ada kedudukan penggugat. Penggugat memiliki kedudukan penting karena sebagai pihak yang memulai proses sengketa tun di peradilan tun. Contohnya itu ada contoh penggugat: pegawai negeri yang diberhentikan tidak sesuai prosedur atau perusahaan yang izinnya dicabut tanpa dasar hukum yang sah. Terus ada tergugat dalam sengketa tun. Biasanya itu adalah pejabat yang menjalankan fungsi administrasi pemerintahan dan mengeluarkan keputusan tun, contohnya menteri atau gubernur. Terus ada badan tun. Lembaga atau intensi pemerintahan yang bersifat administratif dan mengeluarkan keputusan, contohnya Badan Pertahanan Nasional, disebut juga BPN. Tergugat adalah pejabat atau badan tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan yang disengketakan. Tergugat wajib mempertanggungjawabkan keputusan dalam persidangan. Terus itu ada pihak ketiga yang berkepentingan. Pihak lain memiliki kepentingan langsung terhadap objek sengketa dan dapat mengajukan permohonan untuk ikut serta dalam proses perkara. Tujuannya itu adalah melindungi hak dan kepentingan hukum pihak ketiga serta menghindari kerugian hukum. Terus ada jenisnya. Itu jenisnya intervensi pendukung penggugat atau intervensi pendukung tergugat. Contoh kasus intervensi: SK pengangkatan kepala sekolah. Seorang guru A menggugat SK penggugat guru lain B sebagai keputusan sekolah, sebagai kepala sekolah. Guru B bisa mengajukan intervensi karena dia yang menerima manfaat dari KTUN itu. Terus ada sengketa izin usaha. Pengusaha A menggugat pejabat karena pencabutan izin usaha. Terus pengusaha B yang menerima izin baru sebagai penggugat A berkepentingan jika gugatan A dikabulkan. Terus itu ada dasar hukum. Undang-Undang PTUN Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Junto Undang-Undang 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Terus ada pasal 83. Pasal 83 Undang-Undang PTUN menyebutkan bahwa pihak ketiga berhak mengajukan permohonan untuk ikut serta dalam perkara apabila mempunyai kepentingan yang cukup kuat. Terus itu aja kesimpulan. Kesimpulan itu, dalam sengketa tata usaha negara terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu penggugat atau tergugat dan pihak ketiga yang berkepentingan.
Pemahaman mengenai peran dan kedudukan masing-masing pihak sangat penting agar proses penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan adil dan efektif. Peran pengadilan pun juga sangat krusial dalam pengawal keadaan administrasi negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.